Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jiyad Al-Faiz dari Universitas Negeri Yogyakarta. Bapak boleh perkenalan, Pak? Nama saya Haryono. Kemudian alamat Kujon RT 02 RW 11 Borobudur Magelang. Oke, di sini saya akan mewawancarai Bapak siapa? Haryono. Bapak Haryono dengan jasa trip VW. Nah, di sini awal merintisnya Bapak itu dari tahun berapa, Pak? Saya mulai merintis jasa VW ini tahun 2018. Itu modal awalnya? Modal awal saya beli 1 unit VW itu 49 juta. 49 juta. Sudah berwujud seperti ini dan saya tidak modif, sudah asli dari sananya seperti ini. Jadi sudah hidup ya, Pak? Sudah hidup, Sudah hidup. ready pokoknya. Ya. Untuk jasa sewanya itu seperti apa, Pak? Ini ada 3 macam. Yang pertama yang short itu sekitar 1 sampai 1,5 jam. Itu harganya 250.000. Kemudian yang medium ini 2 jam sampai 2,5 jam. Harganya 350.000. Kemudian yang long itu 1 hari penuh ini 900.000. Itu untuk jadi itu langsung mobilnya aja atau ada drivernya? Ya ini harga-harga itu sudah include semuanya. Baik itu bensin, kemudian jasa angkut, kemudian drivernya. Ya. Jadi kalau misal ada rombongan gitu, Pak, kan biasanya itu rombongan gitu kan, ini buat berapa orang, Pak, biasanya? Ini maksimal 3 orang. 3 orang. Di belakang 2, kemudian depan 1, kemudian sama sopir. Nah, kalau rombongan itu kan biasanya orang puluhan gitu toh. Ya. Nah, itu gimana, Pak? Nah, itu nanti umpamanya rombongan ada 30 orang umpamanya. Satu bis kecil 30 orang. Nanti 30 itu kan dibagi 3. Berarti nanti ketemunya berarti membutuhkan 10 unit VW. Nah, itu nanti yang ngatur itu di kantor Cabrio Borobudur. Komunitas kami itu Cabrio Borobudur. Itu unitnya berapa, Pak? Itu buat komunitasnya. Ini di satu komunitas itu ada 62 VW. Untuk penghasilan itu kalau hari biasa biasanya berapa, Pak? Ya minimal satu trip itu medium biasanya 350. Ini kalau hari-hari besar, hari-hari libur itu ya bisa satu hari itu bisa 3 kali, bisa 4 kali. Kemudian untuk hari raya Idul Fitri atau hari-hari besar, ini satu hari bisa sampai 2,5 juta. Jadi kalau kan ini misi corona itu gimana? Apakah penghasilannya tetap atau menurun, Pak? Ya ini secara ekonomi ini terdampak yang komunitas VW ini. Yang pertama karena memang di tatanan baru ini kemudian ada aturan yang namanya PPKM. Ini perjalanan manusia ini menjadi tidak begitu banyak. Dan ini juga di setiap daerah wisata ini kan dibatasi. Hanya berapa ratus dan berapa persen. Sehingga ini sangat mempengaruhi terkait dengan penghasilan di komunitas VW. Bahkan beberapa bulan ini kami juga tidak dapat trip. Nah, ini sangat kelihatan sekali, sehingga bahkan kami itu selama pandemi ini juga hanya 1-2 trip aja yang kami jalani. Jadi ini intinya kami sangat terdampak dengan adanya pandemi COVID-19. Itu biasanya tripnya itu kemana aja, Pak? Bukan Borobudur saja kan? Ini biasanya tripnya itu yang banyak di lingkungan Candi Borobudur. Bisa lewat sawah-sawah, kemudian ke Balkondes. Balkondes itu Balai Perekonomian Desa.
Di Borobudur ada sekitar 16 balkondes. Nah, kemudian nanti pengunjung bisa makan menu makanan andalan di salah satu balkondes. Kemudian nanti kembali ke tempat start semula. Kemudian juga ada yang menghendaki untuk ke daerah-daerah lain. Umpamanya ke Bukit Selvi di daerah Kecamatan Pakis. Ini jaraknya cukup jauh ya. Kurang lebih 30 kilo. Kemudian ada Silancur itu di Kecamatan Kaliangkrik, sama di mana itu Maran yang Paris, Mangli. Kemudian yang bawahnya itu istilahnya Van Java itu apa, Yan? Apa itu? Nepal Van Java. Nah, ini kan jaraknya juga cukup jauh. Bahkan dulu pernah sampai di kota Solo ya. Jaraknya kan ratusan kilometer. Ini dikawal oleh satuan pengawal polisi, sehingga dengan jarak yang seperti itu ternyata VW ini juga bisa melaju cepat. Bisa sampai 70 km per jam, 80 km per jam, karena ini cc-nya 1600. Ini buatan Jerman ya. Ya, jadi ini sangat fleksibel. Ketika di daerah-daerah yang persawahan kita pelan-pelan, 20 km per jam jalannya. Kemudian kalau kondisi cuaca itu panas, ini sudah disediakan caping ya, sehingga dengan caping itu turis-turis itu menjadi nyaman. Nah, itu sekilas lokasi trip yang kami ikuti dan kami laksanakan. Jadi kalau buat kendala jasa trip VW ini apa Pak? Apa aja kendalanya? Kendalanya hampir tidak ada ya. Karena VW ini rata-rata ya tangguh ini. Mesinnya itu masih? Mesinnya masih ori dan ini jarang rewel ini. Bahkan di tanjakan yang sangat terjal ini pun kuat. Nah, kalau dengan tanjakan terjal pakai gigi kecil, gigi 1 ini masih kuat. Bahkan ini sudah sampai di Suroloyo dengan ketinggian yang cukup lumayan. Kemudian di Nepal Van Java itu juga ketinggiannya juga lumayan. Ini sampai di sana lancar, tidak ada kendala. Nah, ada kendala sedikit. Ini kalau kita naik gunung kemudian nanti turun, ini remnya harus hati-hati. Nah, remnya itu harus nggak boleh dilepas begitu aja, bahaya. Nah, jadi ada satu kendala kecil, ini remnya harus tidak boleh banyak dilepas. Kalau di turunan harus konsisten, sehingga nanti mobil ini tidak tidak blong. Cuman itu kendalanya. Cuma itu. Ya. Oh, jadi udah Pak, terima kasih Pak Ya. atas interviewnya untuk jasa trip VW ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Ya, sekian, terima kasih dari kami kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.